Apa dosa kami Ustadz? Kenapa maksiat di zaman kami lebih banyak merajalela? Apa kesalahan kami? Kenapa kami hidup zaman sekarang? Sabar adik-adikku sekalian. Al-ibadatu fil haraji. Istiqamah beribadah pada saat banyak ujian cobaan. Kahijratin ilayya. Sama seperti orang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak muda sekarang berpikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustadz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, andai hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat. Apa kata babi? Ya memang saya ini syarat dabah. Saya binatang paling buruk. Binatang paling hancur saya, kata babi. Babi makan kotorannya sendiri. Bapak babi zina sama anak perempuan babi. Ibu babi zina sama anak laki-laki babi. Pokoknya binatang paling buruk sudah itu babi. Tapi kata babi apa? Tetapi aku masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Kalau kalian sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, bukan babi kalian, bukan. Tapi kalian lebih babi dari babi. Kalau saya dan kalian, kita meninggalkan sholat 5 waktu sengaja, berarti kita lebih babi dari babi. Maka kenapa dengan anak-anak pendosa itu sama sekali saya tidak benci? Karena bisa jadi para pendosa itu masuk surga lebih dahulu daripada kita. Maka saya sering mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Dunia ini hina, dunia terkutuk, dunia dilaknat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Orang-orang yang mengingat Allah, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang lidahnya basah dengan Quran, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang mengosongkan hatinya dari dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, wa aliman, dan orang-orang yang alim, muta'aliman, para penuntut ilmu. Cuma ini golongan yang mulia di muka bumi Allah. Selain daripada itu, siapapun dia, apapun dia, semulia apapun garis keturunannya, setinggi apapun pangkatnya, kalau dia tidak termasuk dari 3 golongan ini, berarti mereka termasuk dalam dunia yang dimaksudkan dilaknat oleh Allah. Ada sindiran dalam Al-Quran yang halus tapi dalam. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Dari sekian Anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati Anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca.
Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus. Kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami? Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi. Walakum fil ardi. Tempat kalian di bumi itu. Di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu cuma sebentar. Kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di teman-teman sekalian. Kalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. وهي المجددة للإيمان في القلوب قال نبينا صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله ولقد كان بعض أصحابه يقول إني لأرجو لمن قالها مادا بها صوته تعظيما أن يغفر الله له 4,000 ذنب من الكبائر لا إله إلا الله. Lelah karena tidak lillah, mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Berkembang biak ya, tapi tidak dibarengi berkembang baik. Cinta tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa mampu menyatukan. Cinta jangan sering menanggalkan, menentukan tanggal lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Kenapa ketawanya penuh perasaan? Seperti yang sedang mengalami. Jangan rindu berat, cukup aku aja. Rindukan sang perindu karena Allah itu pencemburu. Kenapa merindukan makhluk yang belum tentu merindukanmu? Bertepuk sebelah tangan lelah tahu, kalau dia enggak. Seperti mengejar bayang-bayang. Kita gerak, dia gerak. Kita diam, dia diam. Capek. Bagaimana Ustaz? Ada tip and trik untuk meninggalkan dan menaklukkan bayang-bayang? Sudah berbalik arah. Biarkan dia yang mengikuti kita. Kamu adalah da'i, ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan, selamatkan karyawan-karyawan. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya udah sholat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain gak sholat, bukan urusan saya. Bukan orang Islam. Karena orang Islam, dia tidak egois. Dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama-sama satu masjid, mana dia ya Allah? Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia. Maka ketika itu Allah berikan dia kebal, tidak terkena api neraka. Cari saudaramu yang ada di dalam neraka, tarik dia. Itulah syafaat.